Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara membuat email secara otomatis dengan menggunakan PyWetKit. PyWetKit ini adalah satu library ya, kalau di sini disebutkan, di mana dia bisa digunakan untuk mengirimkan WhatsApp secara otomatis. YouTube juga bisa secara otomatis, dan email ya. Kalau di sini tidak dijelaskan cara membuat emailnya, tapi kali ini saya akan bagikan cara membuat email ya. Untuk yang membuat WA ya, WhatsApp, nanti di bagian berikutnya saya juga akan berbagi juga cara membuat notification secara otomatis. Oke. Pertama-tama Anda harus masuk ke Google account Anda dulu ya. Kemudian dari Google account itu Anda buka ininya dulu, nama akunnya. Kemudian manage Google account. Ya, selanjutnya pada security ya, pastikan ada two-step verification ya. Two-step verification. Kemudian kita cari app password ya. Kita akan membuat akun dulu. Ya, di sini dijelaskan untuk membuat Google account Anda harus masuk sign in dulu ya. Untuk sign in Anda nanti akan diberikan satu password, jumlahnya adalah 16 digit. Ya, ini dibilang app passwords can only be used with the account that have two-step verification turn on ya. Jadi Anda harus mengaktifkan dulu two-step verification. Bisa masuk dari sini ya, two-step verification. Dari masuk security, kemudian masukin passwordnya ya. Ya, oke. Setelah diaktifkan, Anda masuk ke sini ya, app password ya. Nah, di sini Anda harus bikin satu new app ya. Terserah ya, kita namakan appnya apa ya. Ini kita kasih nama email Python aja ya. Bebas ya Anda menggunakan namanya. Kemudian kita create. Nah, nanti dia akan muncul ini satu password ya. Ya, Anda bisa ini ya, gunakan. Saya akan bikin satu file namanya GPass ya, atau Google Password. Kemudian ya, passwordnya kita paste saja di sini. Selanjutnya di sini kita akan bikin satu selanjutnya ya, untuk yang belum install, Anda harus install dulu ya, pip3 install PyWetKit ya, atau juga pip gini juga sama aja sih, boleh ya. Ya, saya udah install, jadi nanti akan keluar requirement already satisfied ya, ini kurang lebih, jadi ini artinya sudah terinstall ya. Selanjutnya kita akan import ini ya, kita paste aja. Saya kasih nama SPW aja ya, terserah ya, Anda bebas menggunakan ininya S nya, atau nggak pakai S juga boleh, tapi kalau nggak pakai S terlalu panjang ya. Ya, untuk membuat email tidak dijelaskan di sini ya, saya tidak menemukan. Kalau kita masuk ke homepage-nya juga saya tidak menemukan. Ya, untuk mengirimkan email formatnya adalah ini ya. Jadi
Tadi pw-webkit-nya kita sebagai pw ya. Kemudian kita masukkan di sini pw send mail. Formatnya adalah email sendernya ya, pengirimnya siapa. Kemudian email receivernya ya, dikirimnya ke siapa. Kemudian isinya apa. Kemudian ini passwordnya, ini password dari Google tadi ya. Google, kalau kita setting dulu two step verification-nya dulu. Kemudian masuk ke app password, kemudian nanti dia akan keluar satu prompt yang kita isi nama projectnya apa, kemudian nanti akan keluar satu password. Nah, password itu dimasukkan ke sini. Kemudian subjeknya apa. Nah, untuk kasus kali ini kita akan bikin misalnya message-nya ya, kita akan bikin message-nya ini aja ya. Hi, this is test message from automate py-webkit Python ya. Kemudian subjeknya ya, password apa, subjeknya automate email, kemudian passwordnya kita masukin di sini ya. Kita masukin passwordnya, kemudian kita bisa running dengan cara Python ya. Kemudian sebelum itu kita akan cek dulu di sini. Saya akan buka emailnya dulu ya. Ini kalau kita buka email awalnya begini ya. Ya, ini contoh untuk ininya ya, apa penerimanya, ini receivernya, tujuan yang kita tuju emailnya. Kemudian ini yang pengirimnya ya. Oke, kita praktekkan aja. Ini kondisinya seperti ini awal. Kalau kita running nanti dia akan muncul satu pemberitahuan ya. Kalau berhasil dia akan ada pemberitahuan. Ya, email send successfully ya. Kemudian kita akan cek si penerimanya ya. Ini contohnya ya. Penerimanya judulnya automate email. Kemudian isinya kalau kita lihat, hi, this is a test message from automate py-webkit Python ya. Sama seperti yang ada di sini ya. Oke, kita juga bisa bikin satu variabel di sini ya. Misalnya saya akan bikin nama subject. Kemudian subjeknya kita akan pindahin ke sini ya. Nah, ini digunakan kalau nanti Anda misalnya web scraping, kemudian datanya akan kita kirim ke seseorang, maka kita butuh satu variabel ya. Kemudian ya, email sender sama receivernya let's say katakanlah sama ya. Kemudian message-nya kita pindahin ke sini. Misalnya begini. Nah, ini katakanlah pembedanya kita kasih 2 ya. Ini juga yang kedua. Kemudian ya passwordnya sama ya. Ya, kemudian kita bisa ganti subjeknya adalah subjek ya. Subjeknya ini. Kemudian message-nya adalah message ya. Kita ganti aja ini. Kemudian ya tujuannya ini ya, yang sendernya sama receiver ini. Kemudian passwordnya juga kita bisa bikin, kalau kita mau sembunyiin passwordnya kita bisa bikin di sini ya. Saya akan ganti menjadi gini ya, Google passwordnya adalah ini ya. Kita simpan dulu. Kemudian di sini kita bisa import ya. Saya akan percepat aja. Jadi from gpass ya. Gpass itu maksudnya ini nama filenya. Kemudian kita import Google password dengan nama GP ya. Kita singkatannya ya, GP ya. Kemudian di sini kita bisa ganti begini. Ya, untuk passwordnya kita bisa ganti gini ya. GP. Kemudian passwordnya apa? Kita simpan aja begini. Sehingga password di sini nggak ada ya. Jadi orang nggak tahu ya. Oke, selanjutnya untuk running kita coba aja, kita ini apa namanya, running ya, dikatakan sini udah sukses ya. Ya, kita akan lihat di sini ya, ini ada lagi ya. Jadi emailnya adalah automated email yang kedua ya. Ini judulnya automated email kedua, pesannya adalah ini ya, yang kedua ya.
Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Di bagian berikutnya saya akan bagikan cara kirim WA secara otomatis ya, WhatsApp secara otomatis dengan menggunakan library yang sama ya, yaitu py-WebKit. Kemudian juga nanti di bagian berikutnya juga saya akan berbagi cara membuat satu notification ya dengan menggunakan Python juga. Di bagian selanjutnya, bagian yang lain nanti kita akan gabungkan setelah kita scraping, kemudian kita akan kirim ke WA misalnya ya, contohnya begitu ya. Oke, rasanya video berbagi kali ini cukup. Bila video ini bermanfaat, dukung channel dengan cara like, share, subscribe, and comment. Terima kasih.